Oke, WhatsApp kembali lagi bersama gue Jips Channel. Oke, di video kali ini saya masih menampilkan tugas kuliah saya, yaitu kalau yang di sini itu tugas UAS saya ya guys. Sebelum nonton jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, saya kasih waktu 1-5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, makasih subscribe-nya ataupun like dari kalian, karena like dan subscribe dari kalian itu adalah motivasi saya buat ngupload video lebih banyak lagi guys. Oke, terima kasih. Jangan lupa tonton video setelah ini. Oke, check it out. Everybody get your fucking hands up. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Najib. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dan NIM saya yaitu 20109011032. Oke, terima kasih juga atas kesempatan kali ini saya bisa presentasi tentang komunikasi multikultur dalam lingkup bisnis. Oke, next ya. Komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis adalah suatu proses berbagi informasi antara orang di dalam dan orang di luar bisnis, yaitu komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan praktik bisnis dan mengurangi kesalahan. Oke, next ya. Jenis-jenis komunikasi dalam dunia bisnis. Yang pertama yaitu komunikasi internal ke atas, yang kedua yaitu komunikasi internal ke bawah, dan yang ketiga yaitu komunikasi bisnis internal lateral. Oke, next. Yang pertama yaitu komunikasi internal ke atas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu komunikasi internal ke atas. Komunikasi internal bisnis ke atas yaitu komunikasi yang berasal dari bawahan ke atasan ataupun manajer untuk individu dengan adanya hierarki perusahaan, karena setiap pemimpin harus memungkinkan informasi mengalir ke atasan agar memiliki pemahaman yang benar atas operasi bisnis. Biasanya komunikasi ke atas itu mencakup survei, umpan balik, laporan yang disampaikan dari karyawan ke atasan. Oke, next ya. Yang kedua yaitu komunikasi internal ke bawahan. Nah, yang tadi kan sudah komunikasi internal ke atasan ya. Nah, yang sekarang yaitu komunikasi internal ke bawahan. Apa sih komunikasi internal ke bawahan? Komunikasi internal ke bawahan merupakan komunikasi yang mengalir di atas ke satu atau lebih bawahan. Jenis komunikasi ini bisa dalam bentuk surat, memo, atau arahan verbal. Nah, jadi gini, yang dimaksud ke bawahan tuh dari atasan itu ingin memberikan informasi kepada karyawan-karyawannya, tapi itu tidak melalui lisan ataupun rapat, tapi melalui surat ataupun memo ataupun arahan verbal. Jenis komunikasi ini dapat mencakup memo tentang prosedur operasi perusahaan baru, seperti persyaratan keselamatan dan peraturan baru. Nah, beda jika seperti manajer kepada asesmen, manajer kepada leader ataupun supervisor, itu kan dia melalui rapat ya. Nah, tapi kalau ini kan dari atasan ke bawahan ya, dari atasan ke karyawan, jadi melalui surat ataupun memo. Oke, next. Komunikasi bisnis internal lateral. Nah, komunikasi tersebut terjadi di antara karyawan di tempat kerja. Jenis komunikasi ini dapat berada di dalam atau di antara departemen, dan itu pun terjadi lebih teratur daripada jenis komunikasi lainnya. Selain itu, komunikasi tersebut seringkali terjadi di antara karyawan memainkan peran penting untuk
keterlibatan dan produktivitas suatu karyawan. Oke, next. Komunikasi bisnis eksternal. Nah, ini dia komunikasi bisnis eksternal itu apa? Komunikasi yang terjadi dengan pihak luar seperti pelanggan, prospek, vendor, atau mitra, tidak seperti semua jenis komunikasi internal. Komunikasi eksternal terjadi kurang teratur. Nah, tadi kan kita menjelaskan tentang komunikasi internal ya, bisnis internal ya. Sekarang yang bisnis eksternal. Oke, next. Oke, ini adalah 10 alasan komunikasi bisnis penting untuk keberhasilan yang telah saya rangkum ya. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan suatu karyawan, dan yang kedua menghilangkan komunikasi yang tidak bermanfaat, dan yang ketiga yaitu menghilangkan silo komunikasi, dan yang keempat yaitu menghilangkan produktivitas karyawan, dan yang kelima meningkatkan komunikasi antar departemen, dan yang keenam meningkatkan komunikasi dengan karyawan ataupun work from home. Dan yang ketujuh mengurangi turnover karyawan, dan yang kedelapan meningkatkan upaya berbagai pengetahuan, dan yang kesembilan meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan, dan yang ke-10 yaitu membangun budaya bisnis yang lebih baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa kita harus memahami komunikasi multikultur. Nah, komunikasi multikultur itu bukan hanya berdiri dalam dunia bisnis, yaitu dalam dunia ataupun keseharian kita lah, dalam lingkungan kita. Nah, maka dari itu, kalau kita menerapkan komunikasi multikultur dengan baik, maka bisnis ataupun usaha kita itu akan cepat berkembang. Karena apa? Komunikasi multikultur adalah suatu seperti kita itu bisa membenahi tata bahasa kita, bisa membenahi gaya bahasa kita. Nah, disitulah kita bisa membangun suatu bisnis kita dengan baik ataupun usaha kita dengan baik. Oke, terima kasih yang telah menonton. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun tidak bisa difahami, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.